Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak sekalian? Jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran fikih. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, kita kembali akan membahas pelajaran fikih kita dalam materi eh, mengenal kedudukan sholat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa di kelas 1 ini, anak-anak sekalian, yang harus bisa dikuasai adalah membaca, kemudian menulis. Langsung saja anak-anak kita masuk pada pelajaran kita tentang mengenal kedudukan sholat di dalam Islam. Anak-anak sekalian, silakan anak-anak sekalian buka bukunya di halaman 36 ya. Kita akan membaca bersama. Ya, baik, perhatikan di baris paling atas. Ustadz membaca terlebih dahulu, silakan anak-anak sekalian perhatikan dan bisa mengikutinya. Perhatikan, kita sebagai kaum muslim, ya, kaum muslim artinya orang Islam. Muslim artinya orang Islam. Sudah seharusnya mengetahui makna atau arti daripada sholat. Ya, anak-anak sekalian semua sudah pada bisa sholat ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Apakah sholat itu? Nah, setiap hari kita sholat dan kita juga harus tahu apa makna atau arti sholat itu. Di sini dijelaskan, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Apa bunyi atau lafaz dari takbir? Ya, lafaz dari takbir adalah Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Apa bunyi salamnya atau lafaz salam? Lafaznya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah sholat, itu adalah pengertian daripada sholat. Jadi, sholat itu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dan anak-anak sekalian, semuanya itu dari takbir sampai dengan salam itu harus sesuai dengan aturan, ya, harus berurutan. Nah, jika ditukar tempatnya, maka sholat kita tidak sah. Ya, jadi takbir diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan aturan-aturannya. Aturan-aturannya adalah mengikuti aturan atau contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya, sholat memiliki kedudukan sangat penting setelah syahadatain. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, jadi sholat memiliki kedudukan yang sangat penting setelah syahadatain. Nah, sekalian di TK, ketika di TK, anak-anak sekalian sudah menghafal syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi artinya kami bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Seperti itu ya, ketika di TK dahulu. Nah, dan sholat itu ya, setelah kita mengucapkan syahadat, maka kita harus mengerjakan sholat. Ya, perhatikan, ini adalah rukun Islam. Ya. Yang pertama syahadat. Nah, jadi setelah syahadat, kita harus mendirikan sholat. Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima haji bila mampu. Nah, semua ini
harus dikerjakan, kecuali yang 5. Yang 5 itu harus mampu, ya. Ya. Kemudian anak-anak, sholat merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir, ya. Jadi hati-hati ya, yang suka meninggalkan sholat bisa dikatakan bukan orang Islam, ya. Karena sholat adalah merupakan pembeda antara orang Muslim atau orang Islam dengan orang kafir. Kemudian kita lanjutkan anak-anak. Sholat adalah tiang agama Islam. Sebagai orang Islam, kita harus selalu melaksanakan sholat. Dan jika kita tidak bermalas-malasan ketika mengerjakan sholat. Juga kita tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun alasannya. Bahkan dosa hukumnya. Ya, jadi sholat adalah tiang agama. Kata sahabat Umar bin Khattab, ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah mengatakan bahwa as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita senantiasa ikhlas ya. Perhatikan di sini. Dan orang yang meninggalkan salat itu akan berdosa ya. Kemudian kita senantiasa ikhlas ya. Dan bersemangat melaksanakan sholat sebagai rasa syukur kita. Kita rajin sholat untuk berdialog atau berbicara dengan pencipta kita. Nah, sholat merupakan salah satu media itu alat agar kita bisa berbicara dengan Tuhan kita, pencipta kita ya anak-anak sekalian. Jadi, jangan lupa, jangan sekali-kali meninggalkan sholat ya. Senantiasa ikhlas dan bersemangat dalam mengerjakan sholat. Ingat anak-anak bahwa seluruh manusia, jin, dan seluruh manusia, jin, kemudian semuanya bersekutu dalam berbuat keburukan kepada Allah, ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Dan juga sebaliknya, kita semua bersekutu dalam berbuat baik kepada Allah, dari jin dan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, juga tidak akan menambah sedikit pun keutamaan pada Allah. Ya, akan tetapi sholat itu adalah memang kewajiban kita dan yang kita butuhkan sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita mengadukan kesulitan kita dan kita minta tolong untuk dilepaskan dari kesulitan kepada penolong kita, yaitu Allah Ta'ala melalui sholat. Nah, dengan sholat kita bisa meminta tolong kepada Allah. Kemudian selanjutnya, marilah kita jadikan sholat sebagai cara yang terbaik untuk bersabar dan minta tolong kepada Allah Ta'ala. Bukankah hidup kita, rizki kita, kemampuan melihat kita, mendengar, berbicara, dan berbagai karunia yang tak bisa dihitung, semuanya diberi oleh Allah. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan cara rajin sholat. Nah, anak-anak sekalian, jika ada yang masih suka meninggalkan sholat, maka mulai hari ini jangan sampai ya meninggalkan sholat lagi ya. Kemudian berapa kali kita mendirikan sholat dalam sehari? Kita mendirikan sholat 5 kali dalam sehari, ya. Dalam sehari kita mendirikan sholat 5 kali. Sholat maghrib ya 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Ya. Dan anak-anak sekalian, berapa jumlah rakaat seluruhnya? Semuanya ada 17 rakaat. Bagaimana kalau kita ketiduran sampai waktu sholat sudah habis, padahal kita belum sholat? Nah, untuk mengatasi itu, maka
Setelah bangun tidur, kita segera berwudu lalu sholat ya. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, jangan lupa sholat adalah kedudukan sholat di dalam Islam itu sangatlah penting, yakni rukun Islam yang kedua setelah syahadat ya. Setelah syahadat maka harus sholat. Kemudian anak-anak sekalian, kita perhatikan di sini Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat ya. Mohon maaf. Ya. Jadi Isya 4 rakaat, subuh, zuhur ya. Nah, maghrib 3 rakaat. Totalnya keseluruhannya adalah 17 rakaat dalam sehari semalam kita harus mengerjakan sholat. Baik anak-anak sekalian, demikian pelajaran dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, untuk tugas, kerjakanlah latihan yang berada pada halaman 37 dengan cara ditulis jawabannya ya. Boleh jawaban, boleh soalnya juga ya. Jika tidak memberatkan, maka silakan tulis soalnya juga. Ya, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Demikian anak-anak, mohon maaf jika ada kekurangan Ustadz dalam penyampaian. Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.